materi video kali ini kita akan belajar beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan untuk bisa mengatasi penolakan konsumen. Nah, poin ini penting untuk teman-teman pelajari supaya kita bisa bagaimana menyusun amunisi yang tepat supaya kita bisa meminimalisir ketika nanti ada konsumen yang akhirnya menolak atau misalnya ada signal-signal mau menolak, kita bisa infokan beberapa teknik ini. Tujuannya satu, supaya teman-teman bisa akhirnya closing, tetapi teknik closingnya lebih lebih elegan. Jadi kita nggak melas-melas gitu, tapi harus ada cara-caranya untuk bisa teman-teman persiapkan. Yuk kita pelajari. Ada 5 cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi atau meminimalisir penolakan. Yang pertama, bukti dan testimoninya harus bisa dipercaya. Yang kedua, bonusnya harus menarik. Yang ketiga, surprise value added-nya yang dibuat supaya sulit ditolak oleh si calon pembeli. Yang keempat, dibangun relasinya agar dipercaya. Dan yang kelima, ada garansi yang meyakinkan. Yuk kita pelajari yang pertama. Yang pertama adalah kita harus membuat bukti dan testimoni yang bisa dipercaya oleh calon pembeli. Bukti ini adalah salah satu capturean atau screenshot atau foto atau apapun itu. Kalau misalnya teman-teman menjual produk yang ada before afternya, atau skincare, atau diet, pelangsing, pemutih, atau buku, atau e-course yang ada dampak impact-nya, maka teman-teman harus menyertakan bukti. Itu salah satu cara untuk bisa meminimalisir penolakan si calon pembeli. Dan yang kedua adalah testimoni. Testimoni ini penting sebagai kesan atau persepsi konsumen, ataupun apa yang diperoleh konsumen, atau hal-hal positif yang sudah diterima oleh konsumen sebagai salah satu senjata ampuh untuk meyakinkan si calon pembeli. Nah, bukti dan testimoni perlu disertakan bersamaan. Tujuannya supaya teman-teman ketika nanti ada signal-signal penolakan dari konsumen, teman-teman bisa menyertakan poin ini. Di-share pada saat si konsumen ada signal-signal penolakan. Berikutnya adalah bonus. Nah, teman-teman ketika si konsumen itu ada signal penolakan, teman-teman bisa berikan bonus yang menarik. Bonus ini penting supaya teman-teman bisa mengikat si konsumen. Gitu kita info, Pak, Ibu, ini kita kebetulan ada bonusnya, sayang kalau dilewatkan. Nah, bonus ini penting supaya teman-teman bisa meyakinkan calon pembeli untuk akhirnya closing dan mengurangi atau mereduce signal-signal penolakan dari si calon pembeli. Yang ketiga adalah surprise value added. Surprise value added itu apa bedanya dengan value added biasa? Kalau surprise value added adalah kita tidak memberikan value added di depan. Jadi value added ini kita berikan kalau si konsumen memang ada signal-signal penolakan. Jadi misalnya dia udah berencana, aduh besok aja deh, aduh ada penundaan gitu ya, aduh lusa aja, kita bisa info, Bu, kalau Ibu melakukan pembelian hari ini, saya bisa memberikan tambahan layanan, atau saya bisa memberikan gratis ongkir, atau saya bisa memberikan tambahan ini gitu. Itu surprise value added. Jadi value added-nya diberikan hanya sebatas jika ada signal-signal penolakan. Jadi mirip kayak jurus pamungkas. Bayang ya, supaya teman-teman ujungnya tetap ada closing. Berikutnya adalah dibangun relasinya agar dipercaya. Nah, buat teman-teman yang mungkin sering mengalami penolakan, mungkin teman-teman belum dipercaya oleh konsumen atau belum ada hubungan yang dekat dengan calon pembeli. Bagaimana caranya? Lihat video saya sebelumnya tentang Facebook, tentang membangun relasi, tentang cold, warm, hot. Itu teman-teman penting sekali untuk kita membangun hubungan dengan si calon pembeli. Bagaimana caranya? Teman-teman perlu membuat kolam yang besar, bikin Facebook, bikin list WhatsApp yang baik, bikin grup WhatsApp, bikin grup edukasi, sehingga ada interaksi dengan para calon pembeli. Sehingga ketika teman-teman akan menawarkan produk tertentu, pada dasarnya teman-teman tidak akan ditolak karena teman-teman sudah dipercaya sebelumnya. Berikutnya yang terakhir, ada garansi yang meyakinkan. Biasanya penolakan itu terjadi karena ada keraguan dari calon pembeli. Nah, garansi ini bertujuan untuk mematahkan keraguan atau menghancurkan keraguan si calon pembeli. Nah, buat teman-teman yang menyiapkan produk-produk yang perlu ada garansi, misalnya garansi pengiriman, garansi 7 hari sampai, garansi barang tukar kembali jika barang, atau misalnya jika tidak mendapat manfaat gratis apa kayak gitu, atau refund atau apa bagaimana. Jadi intinya adalah teman-teman ketika menyiapkan produk atau amunisi marketing, teman-teman harus menyiapkan juga garansi yang meyakinkan calon pembeli dan tipikalnya adalah sulit ditolak. Karena garansi ini tujuannya untuk mematahkan keraguan si konsumen. Kebayang ya? Nah, buat teman-teman yang menyiapkan kelima amunisi ini, entah itu bonus, entah itu garansi, entah itu surprise value added, entah itu cara-cara yang lain, perhatiin baik-baik.
siapkan amunisi ini sebelum terjadi chatting-chatting dengan konsumen, sebelum ada percakapan dengan konsumen, sehingga teman-teman ketika sudah nemu ada signal-signal penolakan, teman-teman bisa memberikan jurus pamungkas supaya tetap kekunci, supaya mereka tetap closing. Oke, semoga video ini bisa menolong teman-teman untuk bisa mempercepat atau meyakinkan calon membeli dan meminimalisir penolakan. Oke, semoga bermanfaat.